Halo Aries, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah mau ngeklik video ini ya. Sekarang mari akan tarik di sini kartu orakel untuk melihat bagaimana sih pikiran dan perasaan atau apapun itu perihal tentang seseorang yang saat ini sedang mengganggu benaknya kamu ya. Nah, namun sebelum mari memulai, mari ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian kaum Aries saja. Dan maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan ketika mendengarkan apa yang mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung kita mulai ya Aries ya. Iya, tapi mungkin ini ada yang beberapa ngelihat video uploadan mari kemarin ya, itu mari take down karena mari dapat informasi dari Mas Jimmy kalau nggak salah ya, Mas Jimmy ya. Jadi beliau bilang bahwa kok di dalam video itu mari sebutnya Pisces. Mari sih nggak ada lihat videonya bagaimana gitu kan, karena udah diupload nggak bisa lagi mari ngelihatnya. Tapi akhirnya mari putuskan untuk take down aja dulu, dan ini untuk video revisinya ya. Oke, baik. Langsung aja kita mulai nih. Gimana pikiran dan perasaannya dia kepada kamu Aries untuk saat ini ya. Oke, ada yang menyesal di sini. Iya. Oke. Jadi ini sepertinya orang yang cukup tegang ya. Orang yang cukup tegang ketika ngejalanin hubungan dengan kamu. Ini kadang-kadang memang mau nih kita seperti itu, saking takutnya kita kehilangan gitu ya. Jadi akhirnya seperti dia mengikat kamu kayaknya ya. Dia mengikat kamu. Jadi seperti yang adalah sesuatu, satu dua hal yang dia lakukan kepada kamu, yang dia tahu ya, mestinya aku nggak boleh ngelakuin itu, mestinya aku nggak boleh ucapin itu, gitu ya. Mestinya aku tuh bersikap di hadapannya kamu tidak sedramatis itu, gitu ya. Tapi nggak tahu nih, entah kenapa di dalam diri nampaknya ego yang lebih nonjol, gitu ya. Egonya dia kok rasanya masih belum mampu untuk dia diamkan ya, dia kendalikan gitu. Lebih banyak kayak sikap yang reaktif sama kamu gitu ya. Sikap yang tadi dramatis, sedikit berlebih-lebihan kepada kamu, dan pasti itu bikin kamu ngerasa agaknya ilfil sama dia gitu ya. Mungkin dengan cara diam saja pun, mendiamkan kamu saja pun, menurut dia ngapain aku mendiamkan kamu? Harusnya nggak seperti ini gitu ya. Harusnya ya kalau dengan kamu, namanya kita dalam sebuah relationship gitu kan, banyaklah meluangkan waktu gitu ya. Mampulah untuk memahami, mampulah untuk mengerti kamu, mampulah untuk kendalikan pikiran dan perasaan yang meliar dalam ranah kenegatifan. Nah seperti itu ya. Tapi aku nih kayaknya gagal nih gitu ya. Aku nih gagal. Nah jadi apalagi ini ada penyesalan yang cukup dalam bila terakhir kali kamu bertemu dengan dia ya, isinya sebuah keributan besar gitu ya, dan bahkan mungkin bilangnya udah deh bubar aja gitu ya. Jika sempat ada kata-kata perpisahan yang terlontar di saat itu, wah ini orangnya ya, seseorang yang kamu pikirkan ini tuh kayak nyesal banget gitu loh. Kenapa aku harus mengiyakan emosinya kamu yang bilang kita bubar? Atau kenapa ya aku nggak bisa kontrol diriku sehingga menantang kamu untuk berpisah sama aku gitu loh. Waduh, ini penyesalan dan rasa malu ya. Penyesalan dan rasa malu yang sekarang tuh sangat amat mencengkeram ya. Siapapun dia yang kamu pikirkan untuk saat ini. Nah seperti itu. Bahkan ketika situasi kamu dengan dia saat ini sedang dingin, itu nampaknya ya
membawa dia pada kesadaran bahwa walah ternyata aku nih cinta ya sama kamu. Nggak nyangka aku. Gitu loh. Ternyata aku nih sudah terbiasa ya akan hadirnya kamu. Gitu. Wah, ternyata aku nih tidak segagah yang aku pikirkan selama ini. Bahwa bisa saja aku ngelaluin hari tanpa kamu. Gitu ya. Jadi berlaku di sini tuh yang ujar-ujar sudah tiada baru terasa gitu ya. Sudah dalam kondisi dingin gitu. Udah dalam kondisi ogah-ogahan gitu ya. Baru terasa rindu gitu loh. Baru terasa bahwa sebegitu berartinya ternyata kamu dalam hidupnya dia. Gitu ya. Ini kayak, ya ampun ternyata aku nggak bisa kok tanpa kamu. Gitu. Kenapa aku menyia-nyiakan ya perhatiannya kamu selama ini? Kenapa aku kayak tidak menganggap ya berharga apa yang kamu lakukan selama ini ke aku? Gitu ya. Padahal yang kamu lakukan itu tuh amazing banget. Gitu. Seperti ada kelalaian dalam syukur ya. Ketika kamu tuh ada. Lalai bersyukur gitu. Karena mungkin seperti sudah sebuah kebiasaan ya. Nah, jadi jika kebiasaan itu dihilangkan baru kayak ngerasa kosong. Misalnya kamu biasa, baby apa kabar kamu hari ini gitu ya. Atau mau kemana? Sini aku antar, sini aku jemput gitu ya. Jadi tindakan-tindakan kamu yang selama ini ke dia ternyata ini bukan hal yang remeh gitu loh. Mungkin sudah terbiasa kamu jadi ojeknya dia, jadi kayak nganggap alah udahlah memang ya harus seperti ini gitu kan. Tapi ternyata begitu kamu nggak ada, baru tuh bingung sendiri di sana gitu ya. Baru tuh kayak ngerasa sepi banget. Yang selama ini ada kasih perhatian, walaupun dalam menunjukkan perhatian itu ada terkadang kayak intonasi menekannya gitu ya, atau dalam bentuk perhatian itu ada kebawelan gitu ya. Ini biasanya cewek nih, walaupun aku dibawelin tapi kamu ngebawelin aku tuh untuk kebaikannya aku sendiri gitu ya. Misalnya kamu ngelarang dia, nggak boleh kayak gini ya baby, nggak boleh kayak gitu ya, mestinya kamu gini, mestinya kamu gitu. Mungkin selama ini dia kayak, apa sih ini ngelarang-larang gitu ya, apa sih ini nyuruh-nyuruh, apa sih ini ngebatasin. Tapi begitu dia tanpa kamu, atau mungkin ada beberapa di antara kalian yang nampaknya situasi dingin ini sudah hitungan bulan, ketika dia bebas ngelakuin apa saja yang dia mau lakuin, kebebasan itu tidak terasa nikmat kok. Oh ternyata kamu selama ini hanya berusaha untuk apa ya, menempatkan aku di situasi yang tepat saja gitu loh. Selama ini aku sangka itu sebuah kebahagiaan jika aku melakukan ini dengan kebebasannya aku. Tapi ternyata jika ada kamu yang mengarahkan, jika ada yang kamu yang nyetop aku, hidup tuh jauh lebih nyaman gitu ya. Kayak ini contoh aja ya, selama ini dia kalau misalnya dia minum gitu, kamu yang ngelarang, nggak boleh sampai mabok nih. Nah ketika dia coba mabok sekarang tanpa kamu ya, kamu udah nggak ada nih, terus dia coba mabok nih, mabok dia, wah udah bebas gue nih, gue bisa mabok gitu ya. Ketika dia mabok gitu, dia nyadar, wah puyeng kepala gitu ya, lemes badan, muntah-muntah gitu ya. Walah iya ya, ini nih artinya kemarin Aries ngelarang aku mabok. Itu contohnya aja ya, itu ilustrasinya aja. Itu ilustrasinya aja ya, belum tentu dia mabok, enggak. Maksudnya mari biar kalian, oh ini maksudnya gitu ya. Nah di situ. Nah jadi dia akhirnya melihat ke diri dia, aduh, kamu udah melakukan yang baik untuk aku.
Tapi jangan-jangan aku nih separuh dari sikapnya kamu itu ke aku, upayanya kamu itu ke hubungan kita, nampaknya separuhnya aja pun jangan-jangan nggak ada aku lakukan seperti itu gitu loh. Mungkin dia bisa bilang, aduh gue problem maker nih dalam hubungan kita gitu ya. Gue si pembuat masalah nih dalam hubungan kita. Ada malu di situ. Ya ampun, andaikan kamu datang lagi ya. Kemarin sih aku terlalu arogan, bilang ngusir kamu pergi gitu ya. Aku terlalu arogan, bilang pisah sama kamu gitu loh. Aku terlalu impulsif mengiyakan ketika kamu menantang aku untuk pisah misalnya gitu. Jadi adalah sesal-sesalnya si seseorang ini. Tapi mau datang lagi ke kamu, apa iya masih diterima gitu ya. Kayak gimana nih? Apa kamu masih marah nih di sana? Jadi dia mau ambil main aman gitu ya. Semoga kamu aja deh yang datang. Nah ini juga bisa masih ada ego ya. Kayak malu gitu loh. Ego malu, ada gengsinya juga di situ. Tapi walaupun demikian, ini sadar, aduh aku nih ternyata cinta nih sama kamu. Selama ini aku nggak sadar nih, gitu ya. Selama ini aku nggak sadar. Ternyata saking terbiasanya ada kamu, jadi aku anggap seolah-olah semua sudah biasa-biasa saja. Apa yang datang dari hatiku ini untuk kamu, gitu loh. Mungkin dia ini juga nggak sadar ya, gitu loh. Nggak sadar bahwa dia punya cinta sama kamu. Setelah ada jarak antara kalian, situasinya agak berubah. Yang tadinya intens, hangat gitu ya. Ini berubah menjadi dingin dan kemudian ya sekedar saja di situ baru nyahok ya, baru nyadar, aduh gue cinta nih ternyata gitu ya. Nah gitulah. Gitu ya. Apa iya kita harus berpisah? Apa iya memang perpisahan ini harus terjadi antara kita gitu ya? Nah di sana inginnya sih balikan sama kamu, tapi masih takut juga bahwa aku nanti tuh akan bisa nyakiti kamu lagi gitu. Jadi terlalu reaktif orangnya. Dia bilang dirinya itu terlalu reaktif. Dia bilang dirinya itu terlalu over gitu ya dalam sikap terhadap kamu Aries. Gitu loh. Jadi seperti lagi-lagi kalau Mari tangkap di sini kayak dia kurang menghargai kamu ya selama ini ya. Menurut dia loh, menurut dia. Dia kurang menghargai kehadirannya kamu dalam hidupnya. Gitu. Atau mungkin dia yang terlalu banyak menekan kamu, dia terlalu banyak menuntut ini dan itu segala macam ke kamu gitu ya. Padahal itu tuntutan-tuntutan yang konyol, itu tuntutan yang ngapain ada tuntutan yang seperti itu gitu ya. Jadi banyak laku sikapnya dia yang ini salah nih, ini salah nih. Nah, seperti itu. Jadi mumet sendiri. Ini seseorang yang kamu pikirkan. Ini lagi mumet sendiri nih di sana. Lagi kangen berat sama kamu di sana. Namun ya itu tadi, kalau kamu berharap dia yang duluan mencolek kamu, Mari rasa karena malu itu tadi ya, malu dihimpit lagi sama guilty ya, perasaan bersalah. Nampaknya ini nggak akan berhasil ya hubungannya mencair, situasinya mencair. Kalau kamu hanya nungguin dia aja deh yang duluan proaktif gitu ya, dia aja deh yang duluan ngecolek gue gitu ya misalnya. Nah itu Mari rasa kayak gimana gitu ya. Tapi andaikanlah kamu mau ngasih dia tanda lampu hijau ke dia, Mari rasa baru situasi antara kamu Aries dengan seseorang yang kamu pikirkan ini baru akan ada
berubahnya di situ ya. Jika kamu memilih diam juga, hanya sibuk lihat-lihat readingan tarot ya, tanpa ada action di situ, ya mungkin gini-gini aja situasinya. Karena dia posisinya nungguin kamu, gitu. Nungguin kamu, mungkin ya udah ndak ada muka lagi mau datang sama kamu, tak ngerasa ya ndak layak gitu ya. Jadi kayak udah deh, aku tunggu kapan kamu baik hati lagi ke aku gitu ya. Kapan kamu reda dulu emosinya kepadaku gitu ya. Jadi posisi pasif di sana, tapi aktif menyalahkan diri. Pasif dalam upaya mencairkan hubungan dengan kamu, tapi aktif banget kayak ngekoreksi dirinya dia gitu ya. Aduh, mestinya jangan gini, mestinya kayak gitu, harusnya begini aku sikapnya ke kamu gitu ya. Sibuk sendiri di sana, riuh di sana gitu ya, kayak lalu lintas jalan macet ini sekarang di kepalanya dia, di perasaannya dia lagi nggak karu-karuan gitu loh ya, lagi nggak karu-karuan, mau nunjukin dia kangen, dia takut, dia malu gitu ya, nggak mau ditunjukin. Lah ini kok penyesalan nggak selesai-selesai, kok rasa terbebani tentang apa yang terjadi ini makin lama makin berat gitu loh. Tapi nggak ngerti apakah masih layak untuk dengan kamu. Apakah mungkin kamu masih mau membuka diri kepadanya? Cemas ya, posisi pasangannya kamu tuh cemas. Begitu memikirkan tentang relationship antara kamu dengan dia, lah ini ya langsung ngehang di sana. Mungkin aktivitas-aktivitas lain dalam hidupnya ya udah bisa dia kerjain, tapi ada momen-momen ya tercuri-curi di sini tuh ya, momen-momen dalam hidupnya yang bikin dia kayak ngerasa nggak enak banget gitu ya. Oke, baik. Sekarang mari akan tarik di sini koin ya. Koin ini untuk nunjukin sebenarnya ini energi kamu atau enggak ya. Ini koinnya berisi inisial dan zodiak. Ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia, dan kemudian zodiaknya ini tentu akan menunjukkan zodiak dari dia ya, orang yang kamu pikirkan. Oke, baik. Langsung kita mulai ya Aries ya. Ada inisial D di situ, daun, ada I, intan, ada E, enak, ada M, meja, ada O, obor, inisial W, wajan ya. Oke, itu aja untuk inisial. Masuk kita ke zodiak. Sagittarius hadir, Libra di situ hadir, Sagittarius lagi di sini ya. Kemudian ada Taurus di situ, hadir lagi Taurus. Kemudian hadir di sini Capricorn, dan kemudian ditutup oleh energi dari Virgo. Oke, baik, itu aja dulu ya Aries ya. Moga-moga yang Mari sampaikan mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.